Mari kita sama-sama lihat ayat ini. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Kita baca 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Mohon tambah sedikit. Banyak jemaat pada semangat membaca firman Tuhan. Suara saya ketutup. Ya, jadi nasihat dari Raja Daud kepada Salomo anaknya. Ya, Daud mengatakan bahwa dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Daud mengingatkan kenallah Allahmu ayahmu. Nah, ketika kita membaca ini, apa yang kita dapat di sini? Pengertian apa yang kita dapat? Kenallah Allahmu, kenallah Allahnya ayahmu. Apa yang kita dapat dari sini? Siapa yang harus dikenali dulu? Kalau kita lanjut, dikatakan bahwa dan beribadah kepadanya. Nah, berarti yang Daud tekankan di sini, nasihat Daud kepada Salomo, kenal dulu Allahnya yang disembah oleh sebenarnya Daud sendiri. Nah, siapakah Allah yang disembah oleh Daud? Sehingga Daud mengingatkan, Salomo, kamu harus mengenal Dia gitu, ya kan? Sebelum kamu beribadah, ya, kamu kenal dulu siapa Dia, ya kan? Di Hosea 4 ayat 6 jelas dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah dan mereka menolak pengenalan akan Allah. Nah, oleh karena itu pada saat ini ya kita camkan firman Tuhan ini, ya, pesan ini kita juga harus mengetahui dulu siapakah Allah kita. Amin. Nah, mari kita pelajari ayat ini. Kita cari tahu siapakah Allah yang dimaksud oleh Daud ini. Mari kita lihat pengalaman dari Raja Daud. Kita lihat dulu di dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Mazmur 139 mulai dari ayat 1 nggak apa-apa. Mazmur pasal 139 ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Lanjut. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah Allah yang disembah oleh Raja Daud itu. Allah yang apa? Mengetahui segala sesuatu. Bayangkan, Daud berdiri, duduk, Tuhan tahu. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan Allah yang disembah oleh Raja Daud mengerti pikiran dari Daud. Ya. Terus lanjut ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, berbaring, segala jalanku kau maklumi. Artinya Tuhan atau Allah yang disembah oleh Daud mengerti segala situasi kita. Kira-kira kita tertarik nggak menyembah Allah yang disembah oleh Daud? Tertarik dong, lanjut. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Allah yang maha tahu, amin. Lanjut, ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Lanjut lagi, luar biasa Allah ini. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Daud seorang raja yang hebat, tetapi dia mengatakan Tuhannya atau Allahnya ini terlalu tinggi. Ya, pengetahuannya itu luar biasa. Lanjut lagi ke ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini yang sering kali katakan ya.
Ayat 7 ini menjadi pusat ya perhatian kita pada saat ini. Kemana aku dapat pergi menjauh dari rohmu? Berarti Allah yang disembah oleh Raja Daud, Allah yang roh itu. Daud kemana dia ada, ya kan? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya, Daud ke sana ke sini. Allah ada. Roh Allah ada. Ya. Harus bisa. Betul. Ya. Lanjut. Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Terus lanjut. 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, terus juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Lanjut. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menenggelamkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Artinya Tuhan bisa merubah kegelapan menjadi terang. Artinya apa Bapak Ibu? Allah yang disembah oleh Raja Daud, ya, Allah yang bisa melakukan apapun, ya, Allah yang bisa hadir, ya, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Amin. Tadi kan semua yang di pikiran Daud dia tahu. Allah yang maha kuasa, perfect, semuanya ada kepada Allah yang disembah oleh Raja Daud. Oleh karena itu, pesan yang dikatakan oleh Raja Daud, "Hai Salomo, kamu harus kenal dia." Ya kan? Sebelum kamu beribadah, kamu harus kenal dia. Nah, tentu saja firman Tuhan ini tidak datang dengan kebetulan. Karena memang Salomo dipersiapkan untuk menjadi raja yang besar, ya kan? Memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Karena kalau dia tidak memiliki pegangan ini, itu sangat berbahaya bagi dia seorang raja. Nah, memang tantangan yang dialami Salomo juga luar biasa. Maka Daud mewarisi. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, ini juga yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Amin. Kita harus kasih tahu anak-anak, kamu harus mengenal Allah, gitu. Ya. Makanya di dalam Ulangan pasal 6 di ayat yang keempat, mari kita lihat Ulangan pasal 6 di ayat yang keempat. Ulangan pasal 6 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Ya, Tuhan itu sebenarnya, ya, kalau setelah kita pelajari yang dimaksud dengan Tuhan itu Yesus, ya. Tuhan huruf besar semua ini Yesus. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ya, semua ayat Alkitab kuncinya selalu di situ. Ya, kuncinya ketika kita pelajari selalu di situ. Tuhan itu Allah yang Esa, satu-satunya Yesus Kristus. Amin. Nah, oke. Mari kita lihat lagi bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Mazmur pasal 62 ayat 2. Mazmur pasal 62 di ayat yang kedua. Mazmur pasal 62 ayat 2. Lagu yang kita nyanyikan tadi. Mazmur pasal 62 ayat 2. Ya, Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dialah gunung. Oh, bukan. Harus mundur. Iya. Enggak mundur. Jadi di sini dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Raja Daud mengatakan bahwa dia tenang itu ketika dia dekat dengan Allah. Kenapa? Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Tadi kita sudah lihat ya di Mazmur 139 ya, dari ayat 1 dia ceritakan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, ya, Allah yang memenuhi seluruh ciptaannya. Nah, kemudian
Kita lihat lagi di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 2 ayat 1 Samuel pasal 1 di ayat yang ke-17. Mari kita lihat lagi. Ya. Oh, ini aja ya. Biar lebih jelas. Tambah sedikit. Ya. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-17. Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan yang melihat hati. Nah, mari kita lihat. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberkati. Berarti bukan. Ayat 7 kali. 7. Yang melihat hati. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana 1 Samuel pasal 2 Samuel kan. Bukan pasal 1 Samuel pasal 17 ya, atau 16 kalau sudah. Nah, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang melihat hati. Nah, pada waktu itu ceritanya ya ini ya ayatnya. Kita baca dulu 1, 2, 3. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Artinya bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Amin. Allah yang disembah oleh Raja Daud adalah Allah yang sanggup melihat hati. Kalau tadi pikiran dia tahu, hati kita pun dia tahu. Oh, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ya, biarlah kita menyembah Allah yang disembah juga oleh Raja Daud. Amin. Nah, mari kita lihat lagi biar kita lebih puas untuk menikmati ya pengetahuan tentang Allah di dalam 1 Samuel pasal 17. Kita masuk satu pasal. 1 Samuel pasal 17 yang mulai dari ayat 43. 1 Samuel pasal 17. Nah, ayat 43. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya. Ini waktu terjadi kegentaran di dalam kerajaan Israel karena ada Goliat. Ada satu sosok yang ditakuti oleh bangsa Israel. Raja Saul pun sangat takut, sehingga Raja Saul memberikan hadiah nanti kalau ada orang yang sanggup mengalahkan Goliat ini. Tapi semua pada takut. Nah, di situ Daud bergerak, ya. Daud menawarkan diri. Nah, terus kita lihat. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Saya mau ambil di sini Bapak Ibu bahwa waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat itu menyepelekan Daud karena mungkin dia kecil secara fisik, mungkin dia ya masih merah-merah, bukan merah-merah, masih muda lah pada waktu itu, sehingga Goliat mengapakan dia. Saya mau ngambil di sini Bapak Ibu. Kita perhatikan, Allahnya ada kata Allah tapi huruf kecil. Berbeda dengan Allah yang disembah oleh Raja Daud, Allahnya huruf besar. Nah, Allahnya huruf kecil. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Di sini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya ada Allah yang lain. Allah yang huruf kecil ini, Allah yang lain, Allah yang disembah oleh orang Filistin. Ya kan? Mari kita lihat, maju ke ayat 45 saja. Nah, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ada dua perbedaan, ya. Orang Filistin menyembah Allah yang huruf kecil atau Allah lain, sedangkan Raja Daud menyembah Allah yang huruf besar. Jadi ada dua Allah di sini Bapak Ibu, ya. Ini yang harus kita pahami, bahwa ada ternyata Allah lain, ya kan? Ada Allah yang huruf kecil, ada Allah yang disembah oleh Raja Daud. Dialah Allah yang kita sembah ya dalam Yesus Kristus, atau dialah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Allah kita cuma satu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada
ada perbedaan. Kita simpan ayat ini di dalam memori pikiran kita ya. Sebentar kita akan melihat. Mari kita maju ke Perjanjian Baru. 1 Korintus pasal 8 ayat 5. 1 Korintus pasal 8 ayat 5. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah. Kembali lagi dalam 1 Korintus ini mengingatkan ada Allah yang huruf kecil ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah huruf kecil, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pesan Daud, jangan sembarang menyembah Allah gitu. Jangan sembarang menyembah Tuhan karena ada Allah yang huruf kecil, ada Tuhan yang huruf kecil, ya kan? Yang harus disembah adalah Allah atau Tuhan yang disembah oleh Daud. Ya. Sampai sekarang ada Allah yang huruf kecil. Ada Tuhan yang huruf kecil juga. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di zaman sekarang ini, ya. Ada Allah lain, ada Tuhan yang lain. Nah, mari kita akan melihat apa dampak kalau kita salah menyembah. Kalau kita menyembah Allah yang huruf kecil, Tuhan yang huruf kecil. Mari kita lihat 1 Yohanes 5. Dampak kalau kita salah menyembah. Galatia 1 ayat 6. Galatia 1 mulai dari ayat 6 sampai 10. Mari kita lihat. Ada Allah lain, ya. Galatia 1, coba mulai dari ayat 6. Aku heran, ini Paulus ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil. Nah, kita perhatikan, Injil pun ada Injil yang lain, ya kan? Ada Allah lain, ada Tuhan lain, ada Injil lain. Mari kita lihat. Lanjut lagi ke ayat 18. Yang sebenarnya bukan Injil palsu maksudnya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Lanjut. Tapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Ini dampak kalau kita salah menyembah. Menyembah Allah yang lain, menyembah Tuhan yang lain, menerima Injil yang lain, terkutuk. Lanjut ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Diulang-ulang Bapak Ibu, artinya itu waspada. Kalau diulang-ulang itu apa istilahnya? Peringatan yang sangat urgent untuk kita, ya. Apalagi di saat-saat ini, jangan sampai ada Injil yang lain yang kita terima. Masih ada ayat 10 kali ya? Masih ada. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Dua kesukaan, menyenangkan manusia, menyenangkan Allah, gitu kan? Kesukaan manusia, kesukaan Allah, ada dua. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia kunci dengan ayat ini. Artinya dia memberikan satu pernyataan bahwa bisa diuji. Injil yang diberitakan oleh Paulus bisa diuji. Gitu kan? Paulus sampai mengatakan di ayat yang ke-6 atau ke-7 tadi, kalau sekiranya ada malaikat dari sorga pun turun dan dia memberitakan Injil yang lain, terkutuk. Iya, terkutuk. Jadi kita pun kalau kita mengikuti Allah yang lain, kita mengikuti Tuhan yang lain, kita mengikuti Injil yang lain, kita terkutuk juga. Mau terkutuk? Hah? Apa arti terkutuk? Hah? Tapi bukan saya yang bilang ya. Jangan pikir saya yang mengutuk lagi. Saya juga terkutuk kalau saya menyembah Allah yang lain. Saya memberitakan Injil yang lain. Nah, terkutuk itu artinya orang yang diikat. Ini pemahaman yang saya dapat.
Orang yang terkutuk itu adalah orang yang terikat. Hanya Yesus datang. Dia Allah menjadi manusia, melepaskan kita dari ikatan itu. Amin. Dia mau melepaskan kita supaya kita bebas. Kita tidak terikat lagi. Ya, banyak arti terkutuk. Tapi bagi saya, terkutuk itu adalah orang yang ada dalam ikatan, dalam cengkraman. Ya. Dan Yesus datang melepaskan. Yang penting kita datang berseru kepada Yesus Kristus, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita. Amin. Ya, mari kita lanjut lagi. Jadi kita harus hati-hati. Ada Allah yang huruf kecil, Allah lain. Ada Tuhan yang huruf kecil, Tuhan lain. Ada Injil yang huruf kecil, Injil lain. Dua pilihan Bapak Ibu. Kita hanya berkenan kepada manusia atau kita mau berkenan kepada Allah. Yang dimaksud di sini berarti Injil-Injil lain, Injil-Injil yang hanya menyenangkan manusia. Benar nggak? Yang dimaksud dengan Injil lain, sesuatu yang hanya menyenangkan manusia, tapi tidak berkenan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan Injil lain. Oke lah, datang kepada Yesus. Makanya Yesus bilang, mereka menyebut Yesus, mereka beribadah ya hanya bibirnya saja, tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Ada Injil-Injil lain, aturan-aturan manusia, filsafat-filsafat, dan firman Tuhan bilang filsafat-filsafat yang kosong, pengajaran-pengajaran manusia, dan banyak didapati di dalam aturan adat istiadat. Itulah Injil-Injil lain. Mari kita lihat Ulangan pasal 18 ayat 11. Kita harus hati-hati Bapak Ibu di zaman sekarang ini, ya, karena di akhir hari ini iblis pun bekerja dengan luar biasa. Banyak aturan-aturan manusia yang baik. Makanya saya tekankan, kita jangan hanya menjadi orang baik, jadi orang benar dulu. Jadi orang benar akan baik kok itu, ya kan? Amin. Kalau jadi orang benar pasti baik. Jangan kita berusaha menjadi orang baik. Itu saya sampai ulang-ulang itu. Mari kita lihat. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Lanjut ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu, Tuhan Allah, huruf besar, menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Allah atau Tuhan yang huruf kecil yang sering kali menjadi penyembahan bagi orang-orang yang melakukan ini. Mundur ke ayat 11 dulu. Orang-orang yang pemantra, itulah Allah lain, itulah Tuhan lain. Bertanya kepada arwah, kepada roh-roh peramal, itulah Allah lain, itulah Tuhan yang lain. Terus meminta petunjuk kepada orang mati, itulah yang dimaksud dengan Allah lain atau Tuhan yang lain. Terus ayat 12, apa akibatnya? Setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian di mata Tuhan. Apa akibat dari kekejian itu? Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu. Apalagi akibat yang lain, mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7. Akibat dari orang yang melakukan kekejian ini. Kita simpan kata kekejian. Wahyu pasal 21 ayat 27. Wahyu pasal 21 ayat 27. Mari kita lihat. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian. Dusta. Dusta itu Injil lain juga. Najis atau, ya, najis atau berarti setara. Kenajisan itu sama dengan kekejian. Kekejian adalah orang yang tadi, termasuk pemantra. Jadi jangan kita terkesima dengan hebatnya orang-orang yang punya ilmu hebat dan sebagainya. Kita jangan terkesima dengan orang yang berhasil tetapi dia tidak di dalam Yesus Kristus. Ini poin sangat penting Bapak Ibu.
Jangan kita bangga, jangan kita kagum melihat orang yang sukses secara jasmani, orang yang sukses secara harta benda, tapi dia di luar Yesus. Jangan kita bangga. Ya. Karena pasti iblis merancang hal itu. Orang bisa juga orang sukses secara finansial ketika orang datang menyembah Allah yang lain, bisa. Ya. Iblis bisa kasih kekayaan, yang penting ikut dia. Itulah orang-orang terkutuk, diikat oleh iblis, tinggal tunggu waktu. Dia, orang sini bilang modar. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita mengenal Allah yang kita sembah. Jangan sembarang nyembah Allah, Bapak Ibu. Jangan sembarang menerima Injil yang tadi notabene-nya adalah aturan-aturan manusia. Ya, segala simbol-simbol, apalagi segala tahayul-tahayul, segala aturan-aturan yang termasuk juga yang bilang pamali itu, ya kan? Hal-hal seperti itu yang harus kita babat, harus kita kikis di dalam kehidupan kita setiap hari. Ikutlah Tuhan Yesus, amin. Ikutlah aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melihat siapakah Allah yang benar. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Mari kita lihat siapa sebenarnya si Allah yang benar. Allah yang benar cuma satu, Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang lain. Tidak ada menyembah Allah yang benar. Harus kita lewati siapa? Nggak perlu perantara lagi, ya. Kalau dulu Yesus menjadi perantara, sekarang Yesus adalah Allah kita. Yesus sudah pesan, langsung berdoa kepada Yesus, karena yang menjawab doa kita adalah Yesus, mengampuni dosa kita adalah Yesus. Amin. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Y huruf besar, perhatikan, yang benar, Y huruf besar, B huruf besar, dan kita ada di dalam yang benar. Yang benar itu menunjukkan satu diri, ya. Yang benar itu. Terus di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah Allah yang benar, amin. Dan satu-satunya Allah yang benar hanya Yesus Kristus. Apa yang kita ragu lagi? Mari kita cocokkan dengan ayat yang lain. Wahyu 3 ayat 7. Perhatikan, yang benar. Yesus adalah Allah yang benar. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus. Hai, yang kudus, Y huruf besar, K huruf besar, ya. Itu menunjuk pada dia, ya. Yang apa? Yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya dia maha kuasa. Amin. Mari kita lanjut lagi. Ada beberapa ayat. Siapakah Allah yang benar itu? 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Ya, tinggal beberapa ayat, ya. 1 Korintus pasal 8 di ayat yang keempat. Mari kita lihat. Tentang hal makan daging, persembahan, berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Artinya Bapak Ibu, bahwa Allah yang benar itu cuma satu. Amin. Makanya iblis gemetar, iblis takut kalau kita menyembah Allah yang benar. Allah yang cuma satu itu, yaitu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25 mungkin kita sudah hafal, ya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa itu Yesus Kristus. Kita nggak usah baca ke situ, ya. Jadi 1 Korintus pasal 8 ayat 4 ini tersambung dengan Yudas 1 ayat 25, bahwa Allah yang Esa, Allah yang benar itu cuma satu, itu Yesus Kristus. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 44. Ini akan membuka pemikiran kita. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tadi yang kitab Mazmur itu Daud. Jadi di kitab Daud itu sudah ditulis mengenai Yesus. Ini kan Yesus yang berbicara, ya kan?
Waktunya jauh dari Daud sampai ke Yesus. Tapi kok Yesus bilang, saya sudah ditulis dari sana. Jadi Yesus itu kan Alfa dan Omega. Dia sudah ada dari dulu. Cuma memang dulu namanya belum dibukakan. Nah, saya baca lagi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, perkataan Yesus, yang telah aku katakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu. Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, ya, mengenai bahwa sebenarnya Yesus itu sudah ditulis dalam kitab Taurat Musa. Yesus itu sudah ditulis dalam kitab Nabi-Nabi. Yesus itu sudah ditulis dalam kitab Mazmur yang Daud tadi, ya. Kitab Nabi-Nabi selalu menceritakan Yesus. Only Jesus, hanya Yesus Tuhan kita satu-satunya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi kekaguman kita pada saat ini. Kita menyembah Yesus. Dan kita harus tahu, ya, aturan kebenaran itu harus kita tahu. Jangan lagi kita terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran Injil-Injil yang lain. Kan ada Injil-Injil yang lain itu sebenarnya banyak aturan-aturan manusia, ya kan? Termasuk segala pemahali-pemahali itu aturan manusia. Jadi jangan ikuti itu. Itu Injil yang lain. Mereka menganggap Yesus terbatas. Bahkan Injil yang lain bagi saya pribadi mendapat pengertian. Injil yang lain itu berarti ada Tuhan selain Yesus. Injil yang lain itu menurunkan Injil yang lain itu menurunkan ketuhanan Yesus, gitu. Berarti Yesus masih ada lagi. Mereka memahami bahwa Yesus itu masih punya Tuhan, gitu. Itu Injil yang lain. Terbukti bahwa Yesus ternyata satu-satunya. Allah yang esa itu cuma Yesus. Amin. Allah yang satu itu cuma Yesus. Cuma Yesus satu-satunya. Ya, itulah Injil yang lain. Ya, apalagi Injil yang lain. Yaitu aturan-aturan tahayul, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu aturan-aturan Injil yang lain. Ya, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah bilang bahwa semua makanan halal. Jadi kalau kami datang ke rumah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa saja kami makan, ya kan? Kasih daun-daun pun kami makan semua. Yang penting jangan daun telinga. Ya, apa saja dikasih kami makan. Minuman juga, ya, kami minum semuanya. Asal bukan minuman yang memabukkan. Ya, kami minum semua. Kopi, minum. Campur susu, minum. Ya, jadi es, ya, lagi mengurangi. Oke. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, oleh karena itu sangat penting untuk kita mengenali siapa Tuhan yang kita sembah. Sebelum kita beribadah, mari kita kembali ke ayat pokok, ya. Naik pohon pisang, kembali lagi turun dari pohon pisang. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Kita kembali lagi ke ayat ini. Kita sudah kemana-mana, kita kembali lagi ke ayat ini. Ya, mari kita baca lagi ayat ini 1, 2, 3. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai, 1 Tawarik 28 ayat 9. Ya, 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kita sudah kenal bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus, Allah yang adalah Roh, Allah yang sudah ada dari zaman Daud, Allah yang sudah ada dari zaman bahkan sebelum segala sesuatu ada, ya. Allah itu sudah ada, Yesus itu sudah ada. Amin. Kita harus kenal dulu dia Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang dari awal sampai akhir dia melakukan perkara-perkara besar. Tokoh-tokoh Alkitab bisa kok ditolong Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang lain bisa mengalami mujizat.
Ya kita juga bisa, kita sama seperti mereka, amin. Makanya Yakobus ditulis di kitab Yakobus dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa, sama seperti kita, ya kan? Bahasanya begitu kan? Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tapi Elia bisa melakukan perkara yang besar. Bayangkan, Elia berdoa begini, jangan turun hujan. Tuh hujan tidak turun 3,5 tahun. Elia berdoa, turunkan hujan. Hujan turun. Artinya itu perkara besar. Kita sama seperti Elia, amin. Itu ya. Jadi yang berbeda adalah kita punya Tuhan yang dahsyat, ya. Artinya kita harus bangga memiliki Tuhan yang dahsyat, karena ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada Allah-Allah yang lain. Jangan sampai kita menyembah Allah yang lain, ya. Allah yang lain itu banyak juga yang menyembah Allah yang lain. Apakah Allah lain tidak bisa melakukan mujizat? Bisa, ya kan? Allah yang lain bisa melakukan mujizat. Tapi harus kita tahu, mujizat dari Allah yang lain akan mengikat. Itu yang dibilang kutuk. Ada kutuk, ada ikatan. Kalau kita pergi kepada Allah, orang yang menyembah Allah yang lain, ya, orang itu akan roh atau Allah lain itu akan mengikat, sehingga kita terikat. Harus ini, harus banyak sekali aturan, ya kan? Diikat begini, harus begini, harus begitu. Kalau enggak, ada kutuk, gitu. Itu yang dimaksud terkutuk, ya. Jadi jangan lagi kita menyembah Allah yang lain, jangan lagi menyembah Tuhan yang lain, jangan lagi mengikuti Injil yang lain. Ikutilah Tuhan Allahmu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus adalah Allah Roh, ya. Allah yang Roh. Sekarang ini kita harus paham bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang adalah Roh. Allah adalah Roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan pada saat ini.